pagi adik-adik semua. Apa kabarnya nih? Rosa harap kita semua sehat selalu ya. Nah, pagi hari ini kita bersyukur banget nih. Sama-sama kembali kita boleh memuji nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Yuk kita bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan semalam sampai kita bangun kembali di pagi hari ini. Yuk sama-sama kita ucapkan selamat pagi Bapa. Kita berterima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kalau pagi hari ini kami sama-sama boleh kembali beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah setiap kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan, biarlah kami boleh dengan hati yang sungguh kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga Engkau boleh berkati sekolah minggu kami ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita bersyukur ya punya Tuhan yang begitu baik kepada kita. Yuk kita mau kembali memuji nama Tuhan, bersukaria memuji Dia. Yuk sama-sama kita nyanyiin lagu Mari Kita Bersukaria. Puji Tuhan semesta itu.
adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama yuk kita siapin hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Shalom. Ya, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sama-sama mempersiapkan hati dan diri kita untuk kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari langsung aja adik-adik semua kita datang kepada Tuhan bersama-sama berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bernyanyi dan menyembah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Lause yang akan bercerita dan juga setiap kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sama-sama mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul, ya, ayat yang ke-9, pasal yang ke-9, ayat yang ke-32 sampai 43. Ayo sama-sama disiapkan, dibuka, nanti kita mungkin sambil membaca beberapa ayat dari firman Tuhan ini ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan kali ini bercerita tentang seorang rasul. Ya, pasti namanya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita pasti sudah pernah mendengarkannya. Siapa rasul yang dimaksud? Ya, kalau kita baca ya adik-adik dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, pasti adik-adik langsung tahu. Oh ya, disebutkan di sini namanya adalah siapa? Petrus, betul sekali. Nah, adik-adik kita tahu ya, ketika peristiwa Pentakosta, Rasul Petrus ini dia berkhotbah, menyaksikan tentang Tuhan Yesus di depan banyak orang, dan banyak orang yang boleh menjadi percaya. Dan dari situ, Rasul Petrus ini mulai melayani Tuhan dan mulai menceritakan kabar baik tentang karya yang Tuhan Yesus lakukan untuk manusia. Nah, pada suatu hari, Rasul Petrus ini meninggalkan kota Yerusalem ya, dan dia melayani, mengunjungi orang Kristen di daerah yang lain, Samaria, tempat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga. Nah, kemudian Rasul Petrus sampai ke satu daerah yang namanya Lida ya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-32, kita sama-sama baca adik-adik. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Nah, Rasul Petrus datang dan sampai di Lida itu ya. Mereka bertemu dengan orang-orang kudus di sana. Mungkin mereka saling bertegur sapa, saling melepaskan mungkin kerinduan. Mungkin juga mereka sudah lama tidak ketemu, begitu ya. Nah, terus salah seorang yang di Lida ini bicara begini rupanya. Rasul Petrus, salah seorang saudara seiman kami ini juga sedang menderita sakit. Dia tidak bisa berjalan. Waduh. Baiklah, kata Rasul Petrus. Aku akan mengunjungi orang tersebut.
Nah, kemudian Rasul Petrus diantarkan ke rumah seorang yang lumpuh dan tidak bisa berjalan ini. Ya, adik-adik, siapa namanya? Nah, kalau kita baca, di situ tertulis ya, nama seorang itu di ayat yang ke-38 adalah Eneas. Wah, Eneas ini lumpuh, tidak bisa berjalan ya adik-adik, jadi dia hanya bisa tertidur di tempat tidurnya. Kemudian Rasul Petrus bertanya, sudah berapa lama Eneas ini berbaring dan lumpuh di tempat tidur? Wah, Eneas ini menjawab, sudah 8 tahun, Rasul Petrus. Wah, 8 tahun, lama sekali adik-adik ya. Mungkin kita kalau masuk sekolah dari SD kelas 1 sampai SD kelas 6 itu baru 6 tahun. Ini sudah 8 tahun ya, dia mengalami kelumpuhan ini. Kemudian apa yang Rasul Petrus lakukan adik-adik? Kemudian Rasul Petrus rupanya berdoa kepada Tuhan. Dia meminta tolong kepada Tuhan dan dia merasakan bahwa Tuhan Yesus mau memakai dirinya, mau memakai Rasul Petrus, dan Eneas ini bisa disembuhkan. Maka kemudian pada ayat 34, ayo kita buka Alkitabnya sama-sama. Kita lihat di situ, kita baca ya. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Wah, mujizat terjadi ya adik-adik ya. Rasul Petrus berkata, Eneas, bangunlah, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Dan Eneas ini bangun adik-adik, mujizat terjadi. Wah, ini membuat orang-orang yang ada di situ maupun orang-orang yang mendengar berita ini menjadi takjub ya. Mereka mendengar, wah, terjadi mujizat yang besar. Lalu kemudian orang-orang yang tadinya belum percaya kepada Tuhan Yesus menjadi percaya karena ada peristiwa mujizat yang terjadi ini. Nah, rupanya ceritanya tidak berhenti sampai di situ juga adik-adik. Ya, ternyata berita akan kesembuhan Eneas ini juga sampai ke kota yang dekat di sana. Ya, yaitu namanya kota Yope gitu ya. Nah, kebetulan ada orang-orang juga yang percaya kepada Tuhan Yesus yang di Yope. Lalu mereka mendengar berita ini, mereka kemudian, ayo kita datang kepada Rasul Petrus meminta tolong, karena di Yope ini sendiri, rupanya adik-adik ya, ada seorang yang meninggal dunia yang biasanya orang ini baik sekali membantu para janda-janda yang ada di sana. Tetapi orang ini kemudian meninggal. Ya, di situ ditulis namanya adalah Tabita, atau dalam bahasa Yunani namanya adalah Dorcas. Ya, Tabita ini rupanya sakit dan kemudian dia meninggal dunia. Maka orang-orang yang mengenal Tabita ini datang, yang dari kota Yope ini datang kepada Rasul Petrus. Dan kemudian dia berkata kepada Rasul, orang-orang ini berkata kepada Rasul Petrus, segeralah ke Yope, datang ke Yope dan tolonglah kami. Sebab Tabita ini orang yang sangat baik, yang sangat mengasihi janda-janda, sudah banyak memberikan pertolongan. Ternyata sakit dan meninggal. Waduh, Rasul Petrus kemudian berdoa lagi ya dalam hati, apa yang harus aku lakukan ya Tuhan? Kemudian kembali, rupanya Petrus dikuatkan oleh Tuhan sehingga dia bisa yakin adik-adik, oke, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan di dalam pelayanan Rasul Petrus ini. Kemudian akhirnya Rasul Petrus pergi bersama orang-orang yang menjemput dia ini ke Yope. Di sana mereka membawa Petrus ke rumah Tabita yang tadi meninggal. Lah rupanya sampai di rumah itu ya adik-adik ya, Tabita ini sudah dimandikan, sudah dibersihkan, sudah ditaruh di satu tempat di lantai atas begitu ya. Lalu banyak orang yang menangisi gitu ya, karena memang Tabita ini baik ya adik-adik ya. Banyak para janda-janda yang ada di situ kemudian menangis, mereka menunjukkan pakaian-pakaian yang dibuat oleh si Tabita ini sewaktu dia masih hidup adik-adik ya gitu ya. Kemudian akhirnya Rasul Petrus menyuruh orang-orang ini keluar, lalu Rasul Petrus hanya sendiri bersama dengan Tabita itu di dalam ruangan itu. Kemudian apa yang dilakukan Rasul Petrus adik-adik? Sama. Rasul Petrus dia berlutut, dia berdoa ya.
Nah, ini kita bisa baca itu ya di dalam ayat yang ke-40 sampai dengan ke-41. Kita bisa lihat di ayat 40 ya. Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Wah, luar biasa adik-adik ya. Mujizat terjadi kembali. Tabita yang tadinya sudah mati, bangkit kembali. Ya, Rasul Petrus berdoa dan kemudian dia menyerukan kepada Tabita untuk bangkit. Ternyata mujizat Tuhan terjadi. Akibatnya apa adik-adik? Orang-orang yang belum percaya, yang tadinya belum percaya ketika mendengar mujizat yang ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan melalui Rasul Petrus itu, mereka jadi percaya ya. Waduh, luar biasa ini. Tuhan sungguh Allah yang berkuasa. Melalui rasulnya, Rasul Petrus, ada kesembuhan, ada mujizat yang terjadi. Wah, mereka bersuka cita. Mereka memohon supaya Rasul Petrus boleh tinggal lebih lama di Yope, sehingga mereka boleh belajar tentang Tuhan Yesus. Maka Rasul Petrus mengizinkan, dan Rasul Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, adik-adik, sedemikian jauh nih berita firman Tuhan yang kita baca. Lalu apa yang kita pelajari adik-adik dari cerita ini? Nah, yang pertama, adik-adik sekalian ya, siapa kira-kira yang melakukan mujizat kesembuhan itu? Ya, mungkin Rasul Petrus yang melakukan sepertinya ya. Tapi kita jangan lupa adik-adik, sebelum Rasul Petrus melakukan, atau dia memanggil orang yang sakit untuk bangkit, atau Tabita yang sudah mati untuk bangkit, apa yang dia lakukan adik-adik? Petrus berdoa kepada Tuhan ya. Sehingga bahwa kita tahu dan belajar dari sini adik-adik, Rasul Petrus ditolong oleh Tuhan ya. Dia ditolong oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar, pekerjaan yang ajaib, pekerjaan yang kelihatannya mungkin untuk manusia, waduh, mana bisa kita menyembuhkan orang, mana bisa kita membangkitkan orang. Tapi ternyata Petrus ditolong oleh Tuhan. Jadi kita belajar yang pertama adik-adik, bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita pertolongan, maka kita akan mampu untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan untuk kita jalankan ya. Yang kedua, ya adik-adik, kita belajar bahwa Rasul Petrus terus tekun berdoa begitu ya adik-adik. Bersandar, berserah kepada Tuhan. Tadi tentunya karena hal yang pertama yang kita pelajari, karena dia yakin Tuhan itulah yang bekerja di dalam dirinya, memberikan kesembuhan, maka Rasul Petrus tekun dan rajin berdoa. Waktu dia menghadapi tugas yang berat, Rasul Petrus tidak berusaha dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan doa. Nah, adik-adik, mari kita juga belajar seperti Rasul Petrus yuk. Kalau kita menghadapi tugas-tugas kita menghadapi hal-hal yang harus kita selesaikan, entah itu PR-PR, atau mungkin kita harus menghadapi ujian, ulangan, atau mungkin kita harus menghadapi tugas-tugas yang berat. Jangan lupa satu hal, seperti yang Rasul Petrus lakukan apa? Betul sekali, kita harus berdoa kepada Tuhan, berserah, meminta pertolongan Tuhan. Karena kita tahu Tuhanlah yang akan memampukan kita menjalankan setiap tugas kita. Baik adik-adik, kiranya kita semua terus setia berdoa, terus setia, boleh mengandalkan Tuhan ya, boleh terus berserah sama Tuhan ya, di dalam setiap hal yang kita lakukan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami baca. Kami belajar seperti atau dari teladan, contoh Rasul Petrus yang rajin dan tekun berdoa kepada Tuhan, yang meminta pertolongan Tuhan, yang percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan dia kekuatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kami mau belajar Tuhan,
Untuk kami terus berserah kepadamu. Untuk kami mengandalkan Tuhan. Tolong kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sampai sedemikian jauh adik-adik pembacaan dan juga perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita udah sama-sama selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah yuk kita mau responin firman Tuhan ini. Kita juga mau sama-sama, walaupun kita masih kecil, kita juga mau belajar melayani Tuhan ya. Contohnya kita bisa bernyanyi buat Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa menari buat Tuhan. Nah yuk sama-sama kita mau nyanyi kakek-kakek, nenek-nenek. Mau tua mau muda, kita semua sama melayani Tuhan. Adik-adik, yuk sama-sama sekarang kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Sama-sama kita nyanyi lagu bersyukur. Kita Lala. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan kami ini pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Lala. Nah adik-adik, Loso punya pengumuman nih. Di bulan Juni ini, gereja kita sekolah minggu sudah mulai melakukan kebaktian onsite ya. Nah, Loso harap nih adik-adik semua bisa datang nih di minggu depan. Untuk sama-sama kita boleh berkumpul, memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Karena udah lama banget kan ya, semenjak pandemi, kita melakukan kebaktian online. Nah, Losa tunggu kehadiran adik-adik di minggu depan ya. Kebaktiannya jam 8 pagi sama dengan kebaktian Momo Papa kita. Jadi pas Momo Papa kesini adik-adik ikut untuk sama-sama kita boleh sekolah minggu bareng-bareng. Oke, Losa tunggu kehadirannya minggu depan ya. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Sama-sama yuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita nyanyiin lagu Bapa Terima Kasih.
kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah sekolah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan, Kau boleh tolong kami dari kecil, kami boleh juga belajar untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang boleh berkati juga aktivitas kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita udah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Langsung tunggu kehadiran kalian ya di sekolah minggu. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.